Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光破降座episode 75 menghancurkan kelekatan mencapai 4 alam suci bersama. Ketika manusia memusnahkan kelekatannya terhadap dosanya, karena setiap orang merasa, saya memiliki dosa, saya bersalah pada orang itu, saya sangat sedih, saya merasa bersalah pada anak, suami, istri saya. Saat Anda memiliki karma buruk ini, maka Anda memiliki kelekatan terhadap dosa ini. Setelah manusia melekat pada dosanya sendiri, maka seiring berjalannya waktu, dia akan berubah menjadi depresi. Saat ada salah satu dari pasangan suami istri yang meninggal, dia akan merasa, saya merasa bersalah pada suami saya merasa bersalah pada istri saya. Dia sangat kasihan. Dia sudah hidup bersamaku seumur hidupnya dan saya tidak memberikan kehidupan baik untuknya. Seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi konsep. Anda akan merasa menderita dan bersalah. Seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi kelekatan. Perlahan Anda akan depresi dan menderita. Bodhisattva mengharapkan kita untuk menghancurkan kelekatan terhadap dosa kita, karena semua ini adalah jodoh. Kita harus berserah pada jodoh, agar ia musnah dengan sendirinya. Siapa yang berutang pada siapa hanyalah sebuah jodoh. Mempunyai anak juga sebuah jodoh. Mempunyai orang tua yang tidak baik juga sebuah jodoh. Hubungan anak dengan orang tua adalah sebuah jodoh. Saat jodoh ini berakhir, Bodhisattva mengharapkan kita agar berserah pada jodoh agar ia musnah dengan sendirinya. Tidak boleh terlekat dengan jodoh tersebut. Biarkan jodoh ini menghilang. Ini adalah prinsip bertobat. Mengapa kita harus bertobat? Tujuan bertobat adalah agar kita berserah pada jodoh agar ia musnah dengan sendirinya. Perbuatan buruk yang pernah dilakukan sebelumnya, baik itu melukai, mencelakai, memfitnah orang lain, atau pernah melakukan perbuatan yang membahayakan orang banyak. Jika Anda telah bertobat, maka Anda harus memusnahkan jodoh buruk ini. Jika tidak demikian, tidak ada gunanya Anda membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen. Jika pertobatan atas perasaan cinta dan bencimu masih belum bisa dihilangkan, maka mungkin Anda harus membayarnya lagi di kehidupan selanjutnya. Ini dinamakan, kapan akan berakhir jika masih saling balas dendam? Banyak orang yang setelah mereka mati, mereka tidak mampu membayar utang orang lain. Juga ada sebagian orang yang masih belum menyelesaikan perasaan benci mereka. Jadi dia selalu membenci di hatinya. Ada 88 Buddha di dalam Li Fo Ta Chan Hui Wen. Saat kalian membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen, itu sama juga kalian bertobat dengan setiap bodhisattva. 88 Buddha ini adalah Buddha yang selalu menjaga kita, menjaga kehidupan nyata kita. Itu artinya hal apapun yang kita lakukan di alam manusia, jika dijelaskan dengan bahasa zaman sekarang, Buddha itu diibaratkan seperti pimpinan yang ada di setiap departemen. Saat Anda meminta maaf pada para bodhisattva, itu seperti Anda sedang meminta maaf pada setiap pimpinan departemen, dan semuanya akan mengampunimu. Dosa Anda baru bisa diampuni. Contohnya, Anda tidak sengaja menyebabkan kebakaran di gedung tinggi.
Anda tidak boleh hanya meminta maaf pada tetanggamu saja. Anda juga tidak boleh hanya meminta maaf pada keluargamu. Maafkan saya. Saya adalah penyebab kebakaran ini. Anda harus meminta maaf pada seluruh penghuni yang ada di gedung tinggi tersebut. Maaf, saya yang menyebabkan gedung tinggi ini terbakar. Kita harus tahu bahwa hal yang paling khusus adalah membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen, bertobat kepada 88 Buddha. Setelah membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen, manusia akan menjadi bersih. Anda akan sangat mudah mendapatkan firasat. Anda bisa merasakan adanya perhatian bodhisatwa pada Anda. Anda akan bisa bertemu dengan wujud keberuntungan. Apa itu? Rui Xiang. Itu adalah kegembiraan dan keberuntungan. Maka Anda akan bertemu dengan sifat sejati dan tersadarkan. Raga dan batin kita akan ringan dan tenang. Kita tidak akan merasa hati kita sangat berat. Mengapa berat? Saat Anda bersalah pada orang lain, Anda akan merasa berat. Apa itu ringan dan tenang? Saya tidak memiliki beban yang berat. Apa itu ketenangan? Anda tidak akan memiliki beban yang berat. Itulah ringan dan tenang. Setelah Anda membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen, Anda akan merasa dirimu sangat ringan. Sepertinya saya telah bertobat. Itu sama juga ada beberapa rintangan karma buruk yang terkikiskan. Jika dosa telah dikikis, maka rintangan akan tersingkirkan. Contoh sederhana, nilai seorang anak jelek. Dia pulang dengan suasana hati yang berat karena takut orang tuanya akan memukulinya. Tapi papanya berkata padanya, "Nak, meskipun kali ini nilaimu kurang baik, tapi kamu harus lebih rajin lagi. Kamu harus belajar dari kesalahan. Kamu tidak boleh begini lagi. Papa dan Mama telah mengeluarkan banyak uang agar kamu bisa sekolah, agar kamu pintar. Kamu harus memperbaiki diri. Kali ini Papa dan Mama akan memaafkanmu." Pa, maaf. Ma, maaf. Anda sudah bertobat, kan? Setelah dia bertobat, masalah tersebut telah selesai. Tapi, jika setelah membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen dan suasana hati kalian masih berat, itu berarti kalian masih belum terbebaskan. Apakah mengerti? Setelah Anda benar-benar terbebaskan dan membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen, hatimu akan merasa lega. Kalian tidak akan merasa bersalah pada siapapun. Master pernah memberitahu kalian dari Bu Guang Fo sampai Ichie Fa Changman Wang Fo, 53 Buddha ini adalah nama Buddha. Itu sangat penting. Kalian harus membacanya dengan sungguh-sungguh. Ia akan membantumu untuk menghilangkan dosa karena pernah melukai orang lain atau perasaan hatimu yang sangat sedih. Ada parita yang berkata, jika ada orang yang mendengar nama 53 Buddha ini, maka dia tidak akan terjatuh ke alam bawah selama asam khyaya yang tak terbatas. Jika Anda membaca nama 53 Buddha ini, maka Anda tidak akan terjatuh ke alam bawah. Ingatlah, meskipun manusia belum mati, tapi banyak yang telah terjatuh ke alam bawah. Mereka tidak memiliki kaki atau tangan. Kemampuan yang mengingat mereka telah menurun. Sekujur tubuh terluka atau ada kanker di tubuhnya. Itu berarti dia telah ada di alam bawah. Apakah mengerti? Saat mendapatkan mimpi yang menakutkan, itu juga sedang ada di alam bawah. Saat Anda direndahkan di lingkungan kerja, bos dan bisnismu sudah tidak bisa berlanjut atau bangkrut, ini berarti sedang ada di dalam alam bawah. Jadi, kalian harus menghargainya dengan sungguh-sungguh untuk tidak terjatuh ke alam bawah. Kalian harus membaca nama Buddha dari awal hingga akhir. Setelah ini selesai, kalian bisa melihat 53 Buddha yang ada di Li Fo Ta Chan Hui Wen. Baca dan menyembahlah dengan sungguh-sungguh.
Anda tidak akan terjatuh ke alam bawah. Jika Anda bisa terus membacanya, maka Anda akan bisa bertemu dengan Buddha. Jika ada orang yang menghormati 53 Buddha ini, maka 5 dosa berat dan 10 kejahatan, 4 dosa berat dan 8 dosa mematikan, dan dosa lainnya akan musnah. Coba bayangkan betapa pentingnya membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen. Itulah alasan Shifu meminta kalian untuk membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen. Li Fo Ta Chan Hui Wen bisa membuang segala kebiasaan burukmu. Setelah dibuang, permintaanmu akan manjur. Jika raga Anda memiliki karma buruk, apakah Anda bisa memohon bodhisattva? Jika Anda ingin bertemu dengan bos di kantor, setidaknya Anda tidak boleh memiliki jejak kriminal. Anda tidak boleh dijelek-jelekan oleh orang lain. Untuk menghapus segala karma buruk yang berat, maka kita harus menghormati dan menyembah Buddha. Jadi itu disebut dengan Li Fo Ta Chan Hui Wen. Menyembah Buddha adalah sebuah penghormatan. Inilah mengapa ribuan Buddha yang ada di masa dulu sampai masa depan harus dibaca. Itu artinya saat Anda membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen, selain 53 Buddha tersebut, Anda juga harus membaca nama Buddha lainnya. Tapi 53 Buddha ini sudah terlebih dahulu mencapai penerangan sempurna. Meskipun level dan posisi mereka berbeda, jika kalian ingin lebih cepat menjadi Buddha, maka kalian harus benar-benar menghormati Buddha. Semoga kalian tidak asal-asalan membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen. Banyak orang yang membacanya tanpa ketulusan. Itu tidak ada hasilnya. Li Fo Ta Chan Hui Wen harus dibaca dengan sungguh-sungguh. Apakah mengerti? Dari Buddha Sakyamuni sampai Paulien Huashan Ju Suo Luo Shu Wang Fo, pahala dari nama 35 Buddha ini sangat besar. Sekarang Master sedang membahas Li Fo Ta Chan Hui Wen. Semoga kalian yang membaca Parita setiap hari bisa memahami cara membacanya. Baca dengan penuh penghormatan. Kita harus membaca nama 35 Buddha ini dengan penghormatan. Ada sedikit perbedaan antara penghormatan dan ketulusan. Penghormatan artinya sangat menghormatinya, sedangkan ketulusan artinya memohon. Satunya kita berkata pada 35 Buddha, saya bersalah. Chan artinya telah bersalah. Apakah mengerti? Hui artinya Anda tidak melakukannya lagi. Anda harus bertobat pada 35 Buddha dengan berkata, saya tidak akan melakukannya lagi. Parita berkata, jika ada manusia yang telah melakukan 5 dosa berat dan 10 kejahatan dan ia tidak mengerti untuk bertobat selama ini, maka dia harus menghormati 35 Buddha. Itu artinya, pikiran Anda harus bergerak. Jika Anda sedang ada di transportasi umum atau di jalanan, lebih baik Anda jangan membaca parita ini. Lebih baik membaca parita yang sudah Anda hafal seperti Tapecho atau Sinjing. Lebih baik Anda berlutut di hadapan bodhisattva saat membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen. Lebih baik kalian menghormati nama 53 Buddha dengan nama 35 Buddha. Apakah kalian tahu apa itu menghormati? Itu artinya berlutut untuk menghormati bodhisattva. Li Fo artinya menghormati. Jika Anda menghormati orang lain dan bodhisattva, bodhisattva baru bisa menghapus karma burukmu. Jika Anda benar-benar bertobat dengan istrimu, maka istri baru ingin memaafkanmu. Perumpamaannya demikian. Sebagai praktisi Buddhis, kita berkata pada bodhisattva, Busa, saya telah salah. Sambil menyembah sambil berkata, saya bersalah. Bodhisattva baru bisa membantu mengikis 5 dosa berat dan 10 kejahatan Anda. Dan ia tidak mengerti untuk bertobat selama ini. Apa artinya? Setelah Anda melewati banyak rintangan yang ada di kehidupan yang tak terbatas, Contohnya reinkarnasi. Jika Anda tidak pernah bertobat sebelumnya, maka Anda harus menghormati 35 Buddha tersebut. jika bertobat dengan tulus, maka semua karma buruk akan terkikiskan. Apakah mengerti?
Kita harus bertobat dengan tulus. Saat kita meminta maaf pada orang lain, ada yang berkata, "Maaf, saya salah." Ada juga yang berkata, "Maaf, saya benar-benar salah dan sangat menyesal. Saya tidak sepantasnya begitu. Bagaimana bisa saya melakukan hal ini? Saya sendiri saja tidak menyadarinya. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi." Ini adalah hui, penyesalan. Chan artinya kita mengenali kesalahan kita sendiri. Hui artinya kita tidak melakukannya lagi. Chan dan hui itu berbeda. Apakah mengerti? Kalian semua harus mengampuni orang lain. Jika ada yang berbuat salah padamu dan dia sangat tulus, bukankah kalian akan mengampuninya? Jika dia hanya berkata, "Maaf, saya salah," dia tidak akan memedulikanmu. Meskipun Anda berkata pada pimpinan Anda, "Pimpinan, saya salah," pimpinan juga tidak akan baik padamu. "Pimpinan, saya tidak akan berbuat kesalahan lagi. Saya benar-benar bertobat. Saya benar-benar menyesal." Jika berkata demikian, pimpinan baru akan mengampuni Anda. Praktisi Buddhis harus bertobat pada bodhisatwa. Begitulah analoginya. Semua karma buruk baru bisa dikikis. Apakah mengerti? Kita harus bertobat pada orang lain. Pahala menghormati Buddha sangatlah luar biasa. Saat seseorang menyembah bodhisatwa, setiap orang akan menghormatimu. Jika Anda adalah orang yang menghormati bodhisatwa, maka orang lain juga akan menghormatimu. Itu akan bisa mengikis dosa buruk yang berat, dosa berat yang mematikan. Dengan membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen, kita bisa mengikis segala dosa berat yang mematikan. Bodhisatwa mengharapkan praktisi Buddhis yang ada di akhir zaman Dharma. Sekarang kita sedang membina diri di akhir zaman Dharma. Rintangan karma dan kesesatan yang ringan maupun buruk, itu artinya tidak peduli seberapa ringan dan berat atas kesalahan, kesesatan, keterbalikan Anda sudah seharusnya menghormati dengan tulus. Itu artinya setelah Anda mengetahuinya, Anda harus benar-benar menghormati dan menyembah Buddha. Saat kita berlutut, itu dinamakan Li, menghormati. Li artinya menyembah setelah berlutut. Jika tidak ada Li, maka kita tidak bisa menyembahnya. Mengapa disebut hari Senin dan hari Selasa? Beginilah asal-usulnya kata Li ini. Zhi artinya ketulusan yang mendalam, menggunakan ketulusan. Kong artinya menggunakan ketulusan untuk menghormati. Jing artinya menghormatinya. Menghormati dan menyembah pahala nama 88 Buddha, itu artinya saat kalian membaca setiap nama bodhisatwa tersebut, kalian bukan sedang membaca nama beliau, tapi membaca pahala beliau. Bodhisatwa tidak mengharapkan kalian memanggil namanya. 3.000 Buddha yang ada di masa lalu sampai masa sekarang telah menjadi Buddha. Itu artinya Buddha terbagi menjadi 3. Yang pertama, Buddha masa lalu. Yang kedua, Buddha masa sekarang. Yang ketiga, Buddha masa depan. Lihatlah wajah kalian. Sebenarnya kalian termasuk Buddha masa depan. Tentu saja, kalian bukan Buddha sekarang. Apa artinya Buddha masa sekarang? Sejak 2500 tahun yang lalu, apakah Buddha telah tiba di alam manusia? Buddha Sakyamuni adalah Buddha. Itu disebut sebagai Buddha masa sekarang. Sekarang kalian sedang membina diri untuk menjadi seorang Buddha. Saat kalian sudah membina diri seperti seorang Buddha dan sudah ada di atas langit, maka kalian adalah Buddha masa depan. Apakah ada Buddha masa lalu? Sangat banyak. Buddha di Pankara dan lain-lain. Jadi, kalian harus membina diri hingga menjadi Buddha masa depan. Bercerminlah sehabis pulang. Apakah kalian mirip Buddha? Kalian mirip dengan Buddha? Apakah mengerti? Karena Buddha memiliki 2 mata dan 1 hidung. Hal apa yang kalian lihat dari 2 mata kalian? Bodhisatwa melihat penderitaan semua makhluk, tapi mata kalian melihat makanan dan produk yang bagus. Telinga kalian mendengarkan segala hal yang menyenangkan, tapi Bodhisatwa mendengarkan keluh kesah dan menyelamatkan semua makhluk yang menderita.
Beliau mendengar suara penderitaan. Bagaimana saya menyelamatkan dan membantu orang lain? Wajah yang sama yaitu memiliki 2 mata dan 1 hidung. Tapi apa yang kalian lakukan? Dan kalian masih berpikiran untuk menjadi Buddha masa depan? Tapi Master tidak boleh mematahkan semangat kalian. Saya harus menyemangati kalian. Jika kalian mulai perlahan-lahan membebaskan diri dari nafsu keinginan duniawi, maka kalian bisa menjadi Buddha masa depan. Bukan berarti posisi tinggi tidak bisa dicapai. Kita harus sadar dan mengubah kebiasaan buruk kita. Siu itu artinya memperbaikinya. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa, Master Lu Junhong, bergembira dalam Dharma, bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.